warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernikawati, saya dari SMK Widya Dharmaturen. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat surat elektronik atau dokumen elektronik atau yang disebut dengan email. Kali ini saya sudah menginstal Google Chrome. Nah, sekarang mari kita buka Google Chrome kita, kemudian kita masuk. Untuk masuk ke Google Chrome tentunya kita juga membutuhkan email. Kemudian kita ketik Gmail pada pencarian. Selanjutnya kita masuk ke Gmail kita. Nah, ketika kita masih belum punya email, maka langkah yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi buat akun Google-nya terlebih dahulu. Kemudian kita mengetikkan nama depan, kemudian mengetikkan nama belakang, kemudian di situ ada nama pengguna yang kita gunakan nantinya, kemudian kita memasukkan kata sandi dan mengkonfirmasi kata sandi. Ketika kita sudah memiliki email, perlunya kita mengenali menu-menu yang ada pada aplikasi email. Nah, di sini yang pertama, sebelum masuk ke menu-menunya, perlu diketahui bahwasanya email yang belum terbaca di sini masih berwarna biru. Ketika email sudah dibaca, maka nanti di situ kelihatan berwarna putih. Nah, di sini ada beberapa email yang memang belum saya buka. Selanjutnya saya akan perkenalkan atau membahas mengenai menu-menu yang ada pada Gmail. Yang pertama adalah menu tulis. Untuk menulis pesan yang akan dikirimkan ke email orang lain. Lalu yang berikutnya ada menu kotak masuk. Kotak masuk ini digunakan untuk membuka email yang masuk. Saya sudah membuka kotak masuk ini. Di sebelahnya ini adalah email-email yang masuk ke perusahaan saya. Selanjutnya di situ ada menu berbintang. Menu berbintang ini digunakan untuk memberi status khusus pada pesan agar mudah ditemukan. Kemudian ada menu penting, digunakan untuk melihat pesan yang ditandai sebagai pesan penting. Lalu selanjutnya ada menu pesan terkirim, digunakan untuk melihat pesan yang telah dikirim ke email orang lain. Selanjutnya, menu draft digunakan untuk melihat pesan yang tersimpan tetapi belum terkirim. Kemudian ada spam. Spam di sini digunakan untuk melihat email spam. Lalu di situ tadi ada menu singkatnya yang digunakan untuk menampilkan menu-menu yang belum kelihatan. Kali ini saya akan membuka salah satu email dari PT Singgalang Jaya. Nah, PT Singgalang Jaya ini mengirimkan email kepada perusahaan kami mengenai penawaran pengharum ruangan kantor. Berdasarkan penawarannya, di sini menawarkan sebuah produk pengharum ruangan kantor dengan merek Singgalang Care dengan beraneka macam jenis dan aroma yang berkualitas. Kemudian juga menawarkan kontrak pembelian untuk memudahkan persediaan untuk perusahaan kami. Selanjutnya saya akan mencoba membalas pesan dari Ibu Evianti. Etika yang harus kita patuhi bahwasanya ketika kita mengirim email, pastinya kita harus memperhatikan subjek email.
Kemudian yang kedua, kita menggunakan email yang profesional. Yang ketiga, kita harus membalas semua email penting yang masuk sesegera mungkin. Yang keempat, gunakan font yang standar untuk menghindari tulisan yang kurang jelas. Yang kelima, kita harus menggunakan salam profesional seperti good morning, assalamualaikum, selamat pagi. Nah, selanjutnya pakailah kalimat pengantar. Kemudian susun bagian email secara jelas. Dan yang terakhir, baca ulang email sebelum dikirim. Tentunya kita mengecek apakah bahasa dan kalimat yang kita gunakan sudah baik dan benar ataukah belum. Nah, di sini saya akan membalas pesan dari Ibu Evianti. Nah, sebelum itu kita harus menggunakan kalimat pengantar terlebih dahulu. Kemudian kita cari file yang akan kita kirimkan, atau di sini dalam hal ini adalah surat balasan yang akan kita kirimkan kepada Ibu Evianti. Setelah itu barulah kita kirim surat balasan dari perusahaan kita. Nah, sudah terlihat kita sudah membalas surat dari PT Singgalang Jaya. Yang selanjutnya kita cek terlebih dahulu di pesan terkirim apakah pesan yang kita kirimkan tadi itu sudah terkirim atau belum. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, pesan kita sudah terkirim kepada PT Singgalang Jaya. Yang kedua, saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita untuk mengirim email ke orang lain atau ke relasi kita. Di sini saya akan mengirimkan kepada Ibu Yurike. Tentunya kita harus memperhatikan subjek email. Kemudian kita menggunakan kalimat pengantar dan juga menggunakan salam profesional. Di sini, selamat pagi, kami dari perusahaan PT Sukses Mandiri ingin mengundang pimpinan PT Abadi Jaya dalam rangka penandatanganan MOU. Nah, itu contoh kalimat pengantar yang saya gunakan. Kemudian kita lampirkan surat undangan rapat kepada PT Abadi Jaya. Setelah selesai, baru kita kirimkan. Langkah yang terakhir masih sama, yaitu mengecek pesan kita, apakah pesan kita itu sudah terkirim ataukah belum. Dan yang terakhir, jangan lupa logout email kita dengan cara klik gambar atau foto yang ada di pojok, kemudian klik logout.